Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala habibillah. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam buat baginda Rasulullah. Anak-anakku di seluruh Nusantara, pada tausiah imtak Jumat pada kali ini, Bapak akan membahas tentang hikmah di balik musibah COVID-19. Bagi setiap mukmin, setiap kejadian dan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini akan dikaitkan dengan sikap dan perilaku manusia. Dan kejadian dan peristiwa itu bagi seorang mukmin akan dijadikan sebuah pelajaran penting, mau'izah hasanah, pembelajaran yang terbaik bagi seorang mukmin. Dan memang begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pelajaran dengan menceritakan kisah-kisah umat terdahulu agar apa? Mengambil mau'izah, mengambil pelajaran dari setiap peristiwa tersebut. Begitupun peristiwa COVID-19 yang sedang melanda seluruh umat manusia pada saat sekarang ini. Bukan semata wabah yang dilihat hanya dari pandangan kesehatan, tetapi ternyata juga dikaitkan semuanya di bidang kehidupan dan termasuk sangat berpengaruh terhadap kegiatan kita umat manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 perbuatan yang mengakibatkan 5 malapetaka. Yang pertama, tidaklah suatu bangsa mudah mengingkari janji kecuali akan dikendalikan oleh musuh-musuh mereka. Yang kedua, tidaklah mereka berhukum dengan sesuatu yang bukan hukum Allah kecuali Allah akan memberikan kefakiran. Yang ketiga, tidaklah merajalelanya sesuatu tempat perzinaan kecuali akan merajalela pula penyakit yang membawa kematian. Yang keempat, tidaklah mereka mempermainkan takaran atau timbangan atas kualitas suatu barang kecuali akan dihambat tumbuhnya tanaman dan akan disiksa dengan kemarau panjang. Dan terakhir, yang kelima, tidaklah mereka mengingkari atau menolak untuk mengeluarkan zakat kecuali akan dihambat turunnya hujan yang akan membawa keberkahan. Hadis diriwayatkan Imam Tabrani dari Ibnu Abbas. Begitupun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Rum, surat Ar-Rum ayat 41, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat yang telah mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Intinya dari kegiatan, dari peristiwa yang terjadi pada saat ini ialah muhasabah atas segala kejadian. Apalagi yang kejadian yang berskala luas seperti COVID-19 yang terjadi pada saat sekarang ini. Tentu kita mengambil ibrah dari hal tersebut.
ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa atau wabah COVID-19 yang sedang melanda kita hari ini. Yang pertama, COVID-19 menyadarkan kita pada semua keabsolutan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk berada dalam genggamannya dan tadbirnya. Tidak ada satupun makhluk manusia yang bisa melawan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala utus yang namanya virus corona yang ukurannya nano, mikro, nano. Sangat halus dan sangat kecil sekali, tetapi ia bisa memporak-porandakan tatanan global. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluknya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya melalui para nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk ditaati dan diikuti dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita hidup dalam keadaan bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Yang ketiga hikmahnya adalah pengingkaran manusia, baik secara individu maupun secara kolektif, secara bersama-sama, apalagi disertai mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya akan mengundang kesulitan dan malapetaka dalam kehidupan ini. Keengganan kita melaksanakan pergaulan yang sesuai dengan syariat, keengganan kita melaksanakan apa yang disuruh dan diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata akan mengundang malapetaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, COVID-19 mengajarkan kepada kita pola hidup yang sehat, makanan yang halal dan bersih, jasmani rohani yang bersih, rumah tempat tinggal yang bersih, tempat ibadah kita yang bersih. Mudah-mudahan setelah wabah corona ini luput dari kita, kita tetap dapat menerapkan kehidupan yang bersih, pergaulan yang bersih, pola dan tatanan kehidupan yang bersih. Yang terakhir, yang kelima adalah COVID-19 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memperkuat kesadaran untuk mencari ilmu melalui membaca. Karena ternyata walaupun sekarang kita berada di era kemajuan teknologi, ternyata virus belum ditemukan obatnya. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 119. Katakan, kalau kiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu. Sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan banyak yang pula. Karena itu, mari kita selalu belajar. Apalagi di rumah. Terakhir, COVID-19 mengajarkan kita bagaimana harus banyak belajar. Belajar lebih aktif, belajar lebih giat. Apalagi kita belajar harus lebih mandiri. Gunakan, manfaatkan waktu yang telah senggang ini. Gunakan dan manfaatkan waktu belajar di rumah ini dengan belajar yang mandiri, belajar yang aktif. Jangan gunakan kesempatan untuk di rumah ini hanya sekedar untuk bermain-main. Dunia butuh orang-orang hebat. Dunia butuh orang-orang yang berakhlak. Jadi di tausiah imtak ini, mari kita belajar di rumah, belajar mandiri. Walaupun kita belajar jaraknya jauh dengan guru-guru, maka jadikanlah pembelajaran ini pembelajaran yang bermakna bagi kita. Jadikanlah kesempatan momen COVID-19 ini bagaimana belajar lebih aktif. Selalu tetap berada di rumah, selalu jaga kesehatan, selalu jaga makanan, agar kita tetap
dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tetap belajar, apalagi belajar dengan lebih giat, dan jadilah kita semuanya pelajar-pelajar hebat dan pelajar-pelajar yang membanggakan untuk bangsa, negara dan agama kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.